semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Erythroblastosis fetalis ingin presentasikan tentang edukasi mengenai penyakit Erythroblastosis fetalis ini. Namun sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Michelle Lorencia. Saya Wilja Windy. Saya Priska Darmayanti. Saya Fedy Florencia. Saya Deviana. Sekian dari perkenalan kami. Saksikan video kami. Erythroblastosis fetalis ini merupakan kondisi yang serius yang dimana terjadinya perbedaan golongan resus ibu dan anaknya. Jadi, kalau ibunya memiliki resus negatif sedangkan anaknya resus positif, maka sistem imun ibu bisa menganggap sel darah merah bayi itu sebagai penyusup. Who are you? Dan mulai menyerang. Sel darah bayi dihancurkan menyebabkan anemia parah dan komplikasi yang fatal. Penyakit hemolitik pada janin dan bayi baru lahir itu biasa disebut dengan HDFN autoimun atau bisa disebut juga sebagai erythroblastosis fetalis. Nah, itu tuh disebabkan oleh penghancuran sel darah merah neonatus oleh janin oleh antibodi imunoglobin G ibu. Nah, pembentukan antibodi ibu sebagai respon terhadap antigen janin disebut isoimunisasi. Nah, jadi selanjutnya itu adalah ciri-ciri erythroblastosis fetalis pada bayi yang baru lahir. Di antaranya itu seperti kulit tampak pucat, mengalami penyakit kuning. Biasanya tuh dalam waktu 24 jam setelah lahir. Terus yang ketiga itu tali pusat berwarna kuning. Yang keempat, organ tubuh membesar seperti hati, limpa, atau jantung. Yang kelima itu kesulitan bernafas. Terus yang keenam, pembengkakan parah di seluruh tubuh. Dampak erythroblastosis fetalis pada janin dan bayi bisa cukup serius. Ada beberapa dampaknya. Yang pertama yaitu anemia berat. Karena sel darah merah bayi terus diserang dan dihancurkan oleh antibodi ibu, bayi bisa kekurangan sel darah merah yang penting untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh. Hal ini bisa membuat bayi menjadi lemah. Yang kedua, penyakit kuning. Saat sel darah merah hancur, bilirubin terbentuk dalam darah. Jika terlalu banyak, bayi bisa mengalami penyakit kuning dengan kulit dan mata yang menguning. Ini juga bisa merusak otak jika kadar bilirubin terlalu tinggi. Yang ketiga, pembengkakan dan gagal jantung. Dalam kondisi yang sangat parah, tubuh bayi bisa mengalami pembengkakan atau edema, bahkan gagal jantung. Ini terjadi karena tubuh bayi berusaha keras untuk memproduksi lebih banyak sel darah merah, tapi tidak mampu mengimbangi kerusakan yang disebabkan oleh antibodi. Nah, salah satu cara pencegahan untuk ibu yang terkena erythroblastosis fetalis ini adalah dengan cara menyuntikkan rogam atau imun globulin yang dapat mencegah pembentukan antibodi yang dapat menyerang tubuh si janin. Apabila antibodi itu sudah terbentuk, maka dokter akan memantau kadar antibodi yang terbentuk dalam tubuh si ibu. Kemudian dokter juga akan memantau tubuh si janin melalui USG, yang dimana pantauan tersebut untuk mengetahui apakah terdapat gejala-gejala anemia dalam tubuh si janin. Kemudian apabila janin sudah lahir, maka terdapat perawatan kepada janin tersebut. Perawatan tersebut ada dua. Yang pertama itu adalah transfusi darah, yang dimana transfusi darah ini berfungsi untuk mengurangi kadar bilirubin yang tinggi dalam tubuh si bayi. Kemudian ada transfusi tukaran, yaitu exchange transfusion, yang dimana pertukaran transfusi ini digunakan untuk menambah sel darah baru dan mengeluarkan sel darah lama yang terdapat antibodi yang dapat menyerang tubuh si janin. Dengan itu maka antibodi yang dapat menyerang tubuh si janin bisa dibersihkan. Transfusi darah intrauterin. Jika janin menunjukkan tanda-tanda anemia berat, dokter mungkin akan melakukan transfusi darah intrauterin. Prosedur ini dilakukan dengan memberikan darah yang sesuai langsung ke janin melalui tali pusar. Transfusi intrauterin membantu meningkatkan kadar sel darah merah pada janin hingga mencapai usia kelahiran. Selanjutnya, persalinan dini. Jika kondisi janin semakin memburuk, persalinan mungkin dilakukan lebih awal untuk menghindari komplikasi yang lebih lanjut. Jadi saran untuk penyakit ini adalah
Pentingnya mengetahui resusi ibu atau pasangan sebelum atau selama kehamilan pertama. Kemudian, solusi untuk penyakit ini adalah melakukan transfusi darah. Bayi kemungkinan setelah lahir membutuhkan transfusi darah jika mengalami anemia atau penghancuran sel darah merah yang terlalu parah. Sekian, terima kasih.